Halo semuanya, ketemu lagi kita di channelnya Hobi Bunga yang lagi jalanin puasa. Halo Mbak Santi dan Mbak Nita, dua orang yang selalu bersaing untuk jadi komentator pertama ya. Oke, terima kasih Mbak Santi dan Mbak Nita dimanapun kalian berada. Kemudian ada juga Mbak Eka dan Mbak Ponisa ya, yang selalu hadir setiap videonya Hobi Bunga. Kemudian mbak-mbak yang lain dan abang-abang yang lain yang berada dimanapun kalian berada, terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang anakan agonema yang nggak kunjung besar-besar. Jadi kalau teman-teman semua punya anakan agonema tapi nggak kunjung besar, nggak mau besar-besar, udah di treatment gimana pun caranya masih juga nggak mau besar, mungkin faktornya ada di sini. Oke. Jadi ini beberapa anakan agonema ya. Ini yang dari Lady Valentine yang habis kita pisahkan ya. Yang ini baru dipisah beberapa hari yang lalu, dan yang ini juga beberapa hari yang lalu. Yang lama cuma yang ini. Oke. Yang ini hasil bonggol, tanam bonggol sendiri. Baru 2 daun mau ke 3 daun. Yang ini juga tanam bonggol sendiri. Ini daunnya udah banyak dan udah besar. Nah, gimana caranya bikin kayak gini? Daunnya besar, dominannya merah atau warna lain, dan dia subur gitu. Jadi bisa jadi teman-teman semua punya anakan itu, dia ini kurang mendapatkan sinar matahari pagi. Karena sinar matahari pagi itu sangat penting loh bagi pertumbuhan tanaman apapun itu. Ya. Karena untuk memasak makanannya, untuk melakukan fotosintesisnya, itu tumbuhan butuh sinar matahari, terutama pagi hari secara langsung. Kalau nggak secara langsung, itu dia masaknya pun nggak sempurna kayak gitu. Yang artinya makanan yang dia serap pun itu nggak sempurna, hanya sedikit saja dari unsur hara yang diserap dari media tanam yang bisa jadi makanan dia kalau dia nggak kena sinar matahari pagi secara langsung. Makanya kemungkinan besar dia itu lambat besarnya atau nggak mau besar karena dia terlalu teduh tempatnya. Ya, teduh itu bukan berarti nggak kena sinar matahari sama sekali, enggak ya. Dia tetap kena sinar matahari secara langsung itu di pagi hari. Oke, jadi ingat untuk menjemur agonema teman-teman semua itu di pagi hari. Itu yang pertama. Yang kedua karena kurang sabar. Itu biasanya karena itu ya. Kok bisa Bang karena kurang sabar? Bisa. Karena kalau kita kurang sabar merawat agonema, itu kita maunya cepat besar kayak gitu. Kita pakai treatment yang A, 2 minggu nggak besar, coba treatment B, 2 minggu nggak besar, ganti treatment C, dan terus kayak gitu. Akhirnya yang terjadi adalah anakannya stres dan sakit. Karena setiap ganti treatment artinya dia harus adaptasi gitu. Ganti treatment adaptasi. Akhirnya ketika dia gagal adaptasi, jadilah dia kardil dan stres. Karena itu harus sabar-sabar. Jadi ketika kita menerapkan treatment dari si A, maka pastikan treatment tersebut dilakukan secara benar gitu. Sampai batas waktu tertentu, pastikan ada batas waktunya. Biasanya mungkin si A bilang 1 bulan, maka tunggu sampai 1 bulan, baru nanti lihat hasilnya. Kalau memang nggak ada hasilnya, baru ganti lagi. Namun ada jeda, di jeda paling nggak 2 minggu, nggak usah pakai treatment apapun ya. Dari si A ke si B itu ada jedanya, gitu ya. Nanti baru kita ganti treatment ke yang B, kayak gitu. Jadi harus sabar. Ya. Itu yang kedua ya, sabar. Dan yang ketiga juga sabar. Sabarnya gimana? Jangan terlalu sering dibongkar. Jadi kadang kita tuh, termasuk saya sendiri juga ya, kalau di awal-awal dulu, waktu masih awal-awal belajar agonema itu juga nggak sabaran mau bongkar terus. Karena pertama daunnya kecil sedikit saya bongkar, dipikir ada penyakit di dalam media tanamnya. Nanti kalau lambat besar saya bongkar, karena dipikir ada hama gitu atau akarnya busuk gitu ya. Pokoknya kalau dia nggak sesuai harapan dibongkar, dikit-dikit dibongkar. Akhirnya kenapa? Akhirnya dia sakit gitu. Karena semakin sering dibongkar artinya ada ujung-ujung akar yang kecil-kecil itu patah kayak gitu ya. Sedangkan ujung akar itulah yang menyerap makanannya, menyerap unsur haranya, dan itu juga melekatkan dia dengan media tanam gitu. Kalau kita sering bongkar, nah ujungnya itu patah terus, ujungnya terus patah. Kemudian kalau kita nanamnya nggak benar, kita tekan-tekan, tambah patah lagi dia, gitu kan. Akhirnya akarnya sakit. Akar yang patah nggak terobati malah bikin busuk akar. Di dari awalnya nggak busuk, karena takut busuk akar kita bongkar, akhirnya kita tanam lagi malah jadi bener-beneran busuk kayak gitu. Jadi harus sabar ya. Jadi sabarnya kalau pakai treatment harus
yang konsisten sampai menghasilkan atau sampai batas waktu yang ditentukan. Kalau mau dibongkar pastikan dulu memang dia sakit ya. Contohnya atau ciri-cirinya, yang pertama daunnya itu banyak yang kuning, langsung kuning 2-3 daun langsung menguning, artinya memang dia sakit, ada yang salah pada aglonema tersebut. Kemungkinan akarnya busuk atau ada spot merah gitu ya. Atau kita lihat di media tanamnya banyak semut atau hama yang bersarang, baru kita bongkar, kita ganti media tanamnya. Kalau cuma sekedar daunnya sedikit kecil daripada sebelumnya, nggak perlu dibongkar, cukup disiram vitamin B1 atau disemprot saja kayak gitu ya. Atau daunnya kurang besar, nggak perlu dibongkar, cukup kita up dengan pupuk daun. Atau lambat besar, cukup kita up dengan pupuk kandang begitu ya. Jadi nggak perlu terlalu sering dibongkar. Oke, udah itu aja teman-teman semua ya. Intinya hari ini cuma mau ngasih tips merawat tanaman aglonema anakan ini, dan ngasih salam buat keempat mbak-mbak tadi, Mbak Santi, Mbak Nita, Mbak Eka, dan Mbak Ponisa. Nanti kita kasih salam ke mbak-mbak yang lain juga. Oke, dan jangan lupa komentar di bawah, dan juga tonton video selanjutnya. Dan kalau ada kartu layar, klik aja ya, karena di situ bisa lari ke channelnya Abi Zizi, atau bisa juga lari ke channelnya Dapur Zizi. Kalau Dapur Zizi itu lagi belajar masak, jadi kalau teman-teman semua bisa memberi masukan di situ ya. Kalau kurang-kurang bilang aja, oh ini kurang ini. Nah, itu sangat ditunggu sekali masukannya. Oke teman-teman semua, sampai jumpa lagi. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.